Kita balik lagi di Generasi Mecin. Dari tadi ramai sekali lah, ada pro dan kontra. Dari sisi hukum, sisi etika, kita diskusi-diskusi. Ada satu yang belum dibahas, faktor emosional pemilih. Apakah faktor keturunan ini menjadi salah satu faktor terpenting untuk seseorang memilih calon kepala daerah atau sisi politik ya? Bersama kita sudah ada Direktur Indo Political Opinion, Deddy Kurniasyah. Halo Pak Deddy. Halo, selamat sore. Pak Deddy, saya pengen tahu dari sisi survei dari beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya faktor keturunan itu menjadi faktor yang penting nggak sih dalam seseorang memilih, Pak Deddy? Ya, setiap survei biasanya memang ada indikasi-indikasi di pertanyaan yang mengarah ke sana. Tetapi saya kira kekerabatan itu tidak muncul di setiap daerah. Hanya di daerah-daerah tertentu yang punya iklim politik kekerabatan yang sangat kuat saja keluarga itu menjadi penentu. Sementara kalau kita berbicara dalam konteks ini adalah Solo misalnya, saya kira itu belum teruji karena di Solo juga kan belum begitu kental iklim politik yang dianggap sebagai kekerabatan tadi itu. Tetapi di daerah bahkan mungkin di luar Jawa yang namanya kekerabatan itu akan sangat mempengaruhi pilihan publik, terutama kalau tokoh intinya itu adalah tokoh yang sangat powerful sekaligus berpengaruh. Oke, itu masih di luar Jawa itu di mana persisnya Pak Deddy? Saya kurang banyak pengetahuan nih, atau saya juga nggak berani keluar dari mulut saya sih sebenarnya. Ya, saya kira untuk menyebut kota mungkin tidak secara signifikan ya, tetapi untuk Indonesia di bagian tengah misalnya, Indonesia di bagian timur, itu ada beberapa daerah yang memang sangat kuat dikuasai oleh satu tokoh keluarga, kemudian siapapun yang akan didukung oleh keluarga tersebut, entah apakah ada dari keluarga inti atau orang-orang lain, tetapi afiliasinya adalah ke keluarga berpengaruh ini, maka dia akan menjadi referensi pemilih. Di Jawa sebenarnya juga ada sebenarnya ya, misalnya sebut sajalah di Banten. Di Banten kan sangat kuat sekali satu keluarga. Ya sebut sajalah Haji Kasan misalnya. Ini kan sudah sangat terbuka sekali. Jadi kontestasi daerah siapapun yang akan diusung oleh keluarga yang punya pengaruh semacam ini, pemilih itu punya referensi yang seolah-olah dipengaruhi oleh kekerabatan tadi itu. Tapi saya kira ini semestinya dihentikan. Kenapa? Karena pilihan publik itu kan semestinya mengacu pada kapasitas, kemudian pada kualitas kepemimpinan, termasuk juga pada persoalan rekam jejaknya. Kalau kemudian orang-orang hanya memilih berdasarkan turun-temurun, ini sudah mulai mencederai demokrasi sebenarnya. Oke, apa sih yang menjadi indikator untuk seseorang milih karena faktor keturunan? Apa selain faktor popularitas ya, Pak Deddy ya? Biasanya apa aja sih indikatornya, Pak Deddy? Pertama begini, tren politik terutama adalah 2019 ke belakang begitu ya. Pemilih itu sudah terbiasa atau sudah nyaman dengan pilihan-pilihan yang dia anggap sudah nyata. Artinya ketika satu keluarga itu sudah berkuasa, entah itu sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur, secara turun-temurun dari suami turun ke istri, dari istri turun ke anak segala macam, pemilih itu hanya akan melihat yang terdahulu. Kalau yang terdahulu itu dianggapnya sukses, apalagi dengan dukungan logistik yang kuat, pengaruh keluarga yang juga kuat, maka mau tidak mau, pemilih untuk bergeser kepada tokoh baru ini sebetulnya agak sulit begitu ya. Kecuali memang dalam satu daerah dengan kasus tokoh baru penantang ini tiba-tiba memang sangat powerful dan media darling begitu, maka bisa saja membiaskan suara yang sudah mapan di tingkat keluarga tadi itu. Tapi itu sebetulnya tidak banyak terjadi karena 2020 ini sebenarnya harapan saya termasuk juga kajian dari lembaga IPO sendiri. 2020 ini banyak keluarga-keluarga dinasti politik tadi itu yang sebetulnya generasinya sudah habis. Artinya di tahun 2020 itu mereka sudah kehabisan generasi baru yang dari keluarga inti. Sementara itu mereka harus mengusung orang-orang yang entah punya afiliasi bisnis atau punya afiliasi politik, tetapi bukan keluarga inti, itu akan didukung. Nah, tetapi juga tren baru ini ternyata juga diikuti oleh keluarga baru. Ya salah satunya adalah keluarga presiden, keluarga menteri, dan keluarga politisi-politisi senior, kira-kira begitu. Oke, saya mau nanya ke Pak Eko lah, yang juga dekat dengan Pak Jokowi. Dari sisi kapabilitas, mungkin banyak publik yang masih meragukan salah satunya Mas Gibran atau menantu dari Pak Jokowi juga yang menjadi calon wali kota di Medan, Mas Bobi ya. Sebenarnya dari sisi kapabilitas, Pak Eko tidak ragu dengan kemampuannya, Pak Eko? Ya, kita melihatnya begini ya.
dalam hasil survei sebetulnya dulu Median pernah merilis ya, kalau nggak salah Desember tahun yang lalu, bahwa hasil dari surveinya Gibran itu baru 20% kira-kira. Nah, sementara Pak Purnomo sudah hampir 50% lebih. Nah, artinya apa? Tren naiknya sampai sekarang ya, itu kan juga dilakukan oleh kerja-kerja politik dia. Ya. Meskipun dia anak presiden, tapi dia kan tidak hanya diam, kemudian menunggu struktur politik kekuasaan bekerja misalnya, kan bukan itu. Itu yang tadi kita diskusikan bahwa moral hazard dari potensi moral hazard dari dinasti politik ini yang harus kita jaga. Nah, tapi apa yang dilakukan Gibran adalah melakukan kerja-kerja politik. Dia belusuan bahkan pada saat pandemi ini. Coba lihat, pengamat maupun yang lainnya terhadap calon-calon yang lain di masa pandemi. Ini bukan karena media fokus ke Gibran, tidak. Tapi itu kan pertaruhan nyawa juga. Mendekat dengan orang, bersentuhan, membagikan sembako dan sebagainya. Nah, itulah pilihan yang dilakukan sebagai jalan dia untuk masuk dan meningkatkan elektabilitas dia. Itu juga dengan taruhannya, kira-kira begitu ya. Artinya apa? Dia mengerti kerja-kerja politik, karena itu jawabannya. Artinya kalau kemudian orang kemudian meragukan, dia sekarang ini sudah menjawab dengan kerja-kerja politik. Nah, itu satu, itu kunci sebetulnya. Karena apa? Dia tahu betul bahwa dalam pilkada ini masyarakatlah yang akan memilih dia, sehingga kemudian raihlah kesempatan itu untuk merangkul masyarakat. Kira-kira itu satu kunci. Oke. Yang kedua kunci yang lain adalah sebetulnya dengan cara ini dia memberikan sign, memberikan tanda tidak hanya pada para keluarga politik yang lain, tapi juga pada para politisi. Tadi kalau misalnya masih ada Mas Jarod, itu juga mengingatkan pada Mas Jarod, pada saya juga, kalau mau menang politik, lakukanlah seperti yang dia lakukan dengan kerja-kerja politik.